Halo. Hai. Sekarang minggu ke 16. Yeay, 16. Sekarang berarti kita sudah mulai ke persiapan buat lahiran. Iya, ini juga udah masuk ke trimester kedua ya. Wah, cepet ya ternyata ya. Iya, gak kerasa ya. Nah, kalau persiapan sekarang, karena dulu kan kita waktu hamil pertama persiapannya kan banyak banget kan. Jadi dari Iya. mulai kita nyiapin barang-barang, kita dari sebelumnya nggak punya baju anak sama sekali. Sekarang minimal untuk baju lahirannya adiknya kita nanti udah ada kan. Iya, soalnya kan kalau dulu zamannya kita kan beli yang lusinan banyak itu, yang satu set, satu lusin, yang buat newborn. Itu tuh kepakainya cuma bentar banget. Serius, kalau kalian mau beli baju newborn, itu aku saranin emang beli yang cukup satu lusin aja. Terus pemakaiannya tuh cuman sebulan, itu termasuknya udah lama makanya. Soalnya umur 1 bulan tuh bayinya tuh udah cepet gede. Jadi mendingan tuh kayak nabung baju yang usia udah 6 bulan atau 1 tahun malah. Soalnya bayi tuh cepet banget Iya, awal-awal gedenya. Dulu juga kita kayaknya udah mulai persiapan nyari-nyari lahiran ya, tempat lahiran. Kita mulai cari-cari info soal bidan, soal dokter, soal rumah sakit. Iya. Kalau sekarang kayaknya kita persiapannya itu nggak seribet dulu ya. Iya sih, soalnya kan kalau dulu zamannya kita itu kan rencana lahirannya mau di kampung, di tempat kita di Jepara. Nah, maksudnya di sana itu kita kan belum pernah periksa di sana, di dokter sana seperti apa. Terus bisa lahiran normal atau enggak, itu juga kita belum tahu ya, Yang ya. Jadi dulu tuh aku ke bidan dulu buat tanya-tanya, terus direkomendasiin ini kalau misalnya bayinya seperti ini kemungkinan sangat susah untuk lahiran normal, kayak gitulah, macem-macem pokoknya. Kita mau ikut? Mau ikut sayang? Tapi kalau yang kita sekarang menurut aku kayaknya kita kan lahiran maunya di sini aja ya, di Jogja. Dulu soalnya kita karena baru pengalaman anak pertama, jadi kayak masih butuh guidance dari orang tua juga ya. Betul. Butuh bantuan. Kalau sekarang mungkin udah lebih berpengalaman dalam ngurus anak, jadi kayaknya lahiran di Jogja pun kayaknya oke deh, nggak apa-apa gitu. Iya. Jadi paling kita nyiapin dokternya, mastiin ada di rumah sakit mana gitu kan. Kita udah punya, karena kita udah punya dokter, kita udah punya rumah sakit yang kita rencanakan. Kayaknya sekarang kita lebih fokus buat gimana nanti kalau adiknya kita udah lahir, sama akikahnya nanti gimana gitu ya. Iya sih, soalnya kan kalau dulu Iya, kelinci jatuh. Iya sih, soalnya kalau dulu kan cuman mikirnya kita bertiga ya, cuman aku mikir kamu, aku sama adik sama kita aja kan gitu kan. Jadi dulu ya masih diasuh sendiri kayak gitu, kondisinya masih memungkinkan buat diasuh sendiri, ya kan. Kalau yang besok itu kan kita udah di daycare, aku udah full day kerja, udah nggak ada WFH lagi. Jadi itu yang aku pikirin sih, kalau udah selesai cuti adiknya ini kayak gimana. Ditaruh di daycare juga apa gimana, aku juga masih kepikiran itu. Tapi kita ini kayaknya lebih banyak concern gimana nanti Akita menerima adiknya juga gak sih? Iya pastinya sih, soalnya kan dia juga 3,5 tahun nanti kalau misalnya adiknya lahir. Benar. Jadi ya kita harus ngenalin dari awal. Ya walaupun pelan-pelan ya sayangnya menurut aku ya, dari adik itu apa, adik bayi kayak gitu sih. Dia mungkin belum paham ya, soalnya nggak semua anak itu paham juga, dikasih tahu sekali gitu. Beda anak beda pengetahuan juga tiap tahap usianya gitu. Benar. Kalau kamu kenalinya pakai apa? Kalau aku awalnya ya ngobrol, terus nyari gambar, entah itu dari buku, di TV kalau misalnya ada adik kecil, itu ada adik gitu, mama juga punya di sini atau gimana gitu kan. Terus sekarang ada pregnancy tracker, itu juga ada ilustrasi gambar bayi yang ada di perut ibu kayak gitu. Jadi aku pas lihat ini adik, dia udah nyebut adik. Ya. Awalnya tapi dia nggak tahu ini siapa. Akita, dia bilang gitu. Saya bukan, ini adiknya di mana, di perut mama kayak gitu. Jadi sering-sering dikasih tahu aja sih, entah dia paham apa enggak, pokoknya sering-sering dikasih tahu menurut aku.
Ya. Mungkin kan nanti seiring berjalannya waktu dia mungkin bakal ngerti gitu. Ya, soalnya dia juga karena emang kebetulan perutnya mama belum ini kan. Iya, belum kelihatan. Belum kelihatan. Jadi emang kita masih kayak ngerasa masih main-main di perutnya. Kamu kan masih biasa aja kan. Iya, soalnya dia masih kayak nganggapnya masih bisa duduk di atas perut. Soalnya kan kadang main kayak gitu ya. Jadi menurut aku buat ibu hamil di luar sana, kalau misalnya masih trimester awal itu nggak usah khawatir kok belum kelihatan. Soalnya kalau trimester awal tuh bayinya tuh masih segini kalau lihat di pregnancy tracker. Soalnya ada ibu-ibu yang di kolom komen tuh pada kepo, aduh aku udah 3 bulan kok bayinya belum kelihatan, padahal tuh masih kecil, masih segini loh ibu. Jadi ya aku dulu aja kelihatan waktu berapa bulan ya sayang ya? 8 bulan kayaknya. 7-8 itu teman-temanku baru tahu kalau aku hamil dulu. Baru benar-benar kelihatan. Baru benar-benar kelihatan. Dulu emang aku nggak cerita-cerita, jadi nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya perutku kelihatan gede itu di usia 7-8 bulan gitu. Kalau persiapan barang-barang, kira-kira kita yang masih perlu beli lagi apa aja sih? Apa ya? Kalau menurut aku sih kayak barang-barang yang udah nggak bisa dipakai lagi ya, misalnya kayak perlak. Itu harus beli lagi karena punyaku udah rusak. Yang kedua harus matiin breast pumpnya, kan udah 2 tahun nggak kepake. Itu harus dicek lagi itu masih berfungsi apa enggak. Terus harus beli kantong ASI. Itu kan harus beli kan, soalnya kan dulu nyiapin banyak. Iya, kalau kantong ASI kan emang consumable kan. Nanti tetap bakal beli juga kan. Botol-botol juga itu persiapan botol. Itu kan. Kira-kira nanti adiknya kita perlu dikasih botol yang beda sama punya kita nggak ya? Nah itu dia, kita masih mikirin ya. Mungkin nanti di minggu-minggu selanjutnya kita akan bahas itu kali ya. Khawatirnya nanti kita tahu botolnya dipakai adiknya terus dia ngamuk apa gimana gitu loh. Oh iya, ini antara bakalan botolnya yang sama apa beda gitu ya. Soalnya kan kita kan emang masih minum susu formula pakai botol susu. Khawatirnya kalau dia rebutan gitu ya, soalnya botolnya mirip gitu ya. Iya, meskipun masih bisa dipakai juga kan sebenarnya buat adiknya. Khawatirnya dia. Nah, mungkin itu akan kita pikirkan lagi dan kita akan sharing di minggu-minggu selanjutnya kali ya. Udah, berarti itu aja sih buat yang minggu kali ini di minggu 16. Kalau dari teman-teman yang lain juga kira-kira persiapan apa aja sih kalau dari anak pertama ke anak kedua gitu. Sharing-sharing pengalamannya juga boleh komen. Terima kasih. Bye-bye. Kita bye-bye. Kita bye-bye. Bye-bye. Dadah. Sampai jumpa. Bye.